damai di hati, teman-teman pemuda Jemaat Setia Kudus Pondang bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan boleh terus menyertai kehidupan kita, sehingga boleh membangunkan kita di saat ini, boleh memberikan hari baru senantiasa untuk beraktivitas. Tapi sebelum kita mulaikan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mengawali melalui saat teduh sebagai program dari Komisi Pemuda Jemaat Setia Kudus Pondang. Untuk itu kita akan mulaikan saat teduh kita di saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia, anugerah, bahkan pemeliharaan Tuhan yang terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Bukti nyata di hari ini kami boleh ada lagi, diberikan kesempatan di hari yang baru, boleh senantiasa beraktivitas. Tapi sebelum itu biar kiranya kami mau mengawali bersama Tuhan melalui saat teduh. Kami berdoa biar kiranya sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti maksud dan rencanamu dalam kehidupan kami, menolong kami melalui firman-Mu sebagai pedoman dalam kami melangkah di hari yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang kedua. Bacaan kita di saat ini, di hari ini, terambil di dalam 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang kedua. Saya akan membaca firman ini di 1 Korintus 16 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Demikian firman Tuhan. Dan teman-teman, sesuai dengan tema atau topik bacaan kita di hari ini, yaitu dengan tema menyisihkan sesuatu. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah pernah menyisihkan sesuatu? Berbicara tentang menyisihkan, tentu tidak lepas dari sesuatu yang hasil dari pekerjaan kita berupa uang, kemudian disisihkan, entah itu untuk tabungan, atau untuk investasi kesehatan, atau untuk persembahan kepada Tuhan, atau juga yang lainnya. Atau juga berbicara mengenai menyisihkan, bisa jadi mungkin bagi yang belum bekerja adalah ketika mendapatkan uang jajan dari orang tua, pemberian dari orang tua, kemudian kita sisihkan untuk dipakai membeli sesuatu yang kita butuhkan, atau juga tentu untuk memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, itu berbicara tentang menyisihkan. Nah, tentu berbeda menyisihkan dan menyisakan. Kalau menyisihkan adalah tindakan mengambil atau memisahkan sebagian dari milik kita untuk keperluan pihak lain. Sementara kalau menyisahkan adalah mengambil sebagian untuk kita terlebih dahulu, kemudian kalau ada lebihnya atau ada sisanya baru diberikan. Nah, jadi perbedaannya terletak pada motivasi dalam hal memberi. Kalau menyisihkan adalah sekali lagi mengambil tindakan untuk kita terlebih dahulu memisahkan sebagian dari milik kita untuk keperluan pihak lain. Sementara kalau menyisahkan adalah jika kebutuhan kita sudah terpenuhi, kalau ada lebihnya baru diberikan kepada orang lain. Nah, teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala hal. Tetapi dalam hal memberi, motivasi mereka masih belum benar. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan agar pada hari pertama di setiap minggu, jemaat Tuhan menyisihkan sesuatu dari hasil pekerjaannya dan menyimpan di rumah masing-masing
Dan kegiatan ini bertujuan untuk membantu jemaat di Yerusalem. Jadi ini berupa bentuk seruan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk menyisihkan. Sekali lagi penekanannya adalah menyisihkan. Artinya bahwa jemaat dalam hal memberi bantuan kepada orang lain harus dengan kesadaran penuh mereka betul-betul memiliki motivasi peduli, atas dasar peduli dan juga tentu atas dasar kasih kepada orang lain, bukan karena terpaksa, sehingga seperti ungkapan bilang bahwa tiba saat tiba akal, seakan-akan tanpa perencanaan. Padahal Rasul Paulus mengingatkan kita agar kegiatan yang kita lakukan berdasarkan pada perencanaan yang matang. Rasul Paulus mengajarkan bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan betul-betul dipersiapkan dengan baik. Nah, tindakan menyisihkan sesuatu dan berbagi dengan sesama adalah seruan dari Paulus. Tetapi juga dalam konteks kita sebagai pemuda gereja, tentu memotivasi kita juga untuk mau belajar menyisihkan, bukan menyisahkan sesuatu kepada kita untuk diberikan membantu orang lain atau diberikan untuk keperluan kepentingan pekerjaan Tuhan dalam hal pemberitaan Injil Kristus. Nah, teman-teman, dalam hal memberi tentu bukanlah hal yang mudah, tetapi kita bisa meneladani Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana dia mau memberi yang terbaik, memberikan hidupnya, rela mati, menderita untuk menebus dosa kita supaya kita beroleh keselamatan. Sehingga tindakan dan Tuhan Yesus ini menjadi teladan bagi kita memberi yang terbaik, termasuk di dalam hal memberikan hidup kita, menyisihkan yang terbaik bagi pelayanannya. Oleh karena itu teman-teman, semoga boleh memotivasi bagi kita senantiasa agar senantiasa hidup kita mau berbagi dengan sesama, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Justru kesempatan bagi kita menunjukkan bagaimana kita peduli terhadap sesama yang mungkin terdampak dengan COVID-19 ini. Lakukanlah apa yang menjadi Tuhan mau, dan yakinlah bahwa dimanapun kita berada, dalam tugas pekerjaan kita ada sukacita iman ketika kita boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Teman-teman, kita akan menutup dalam doa untuk saat teduh di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan. Biar kiranya Tuhan terus mengingatkan kami untuk memiliki motivasi yang benar ketika kami menyisihkan sesuatu yang ada pada kami untuk memberikan bantuan, atau juga tentu menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan, baik melalui gereja atau juga hal lain demi melebarnya pekerjaan Tuhan atau kerajaan Allah di muka bumi ini. Biar kiranya Tuhan memakai kami selaku pemuda gereja menjadi saksi Tuhan dimanapun kami ada. Tuhan senantiasa dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih. Di saat ini juga berdoa bahwa teman-teman pemuda Jemaat Setia Kudus Pondam, biar kiranya kasih Tuhan boleh terus hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan kiranya terus menolong apapun yang menjadi pergumulan mereka, biar kiranya mereka terus hanya mau mengandalkan Tuhan saja. Terus juga buat komisi pemuda jemaat yang ada, Penatua Andre dan kawan-kawan, biar yang diberikan hikmat sehingga boleh terus dipakai Tuhan melayani sekalipun berada di masa pandemi COVID-19 ini. Terpujilah Engkau Kristus sampai selama-lamanya. Dan biarlah aktivitas kami selanjutnya kami hanya menserahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan biarlah doa ini kami tutup dengan doa Bapa kami yang Kau sudah ajarkan pada murid-murid-Mu, dan akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Terima kasih untuk kesempatan boleh bersama-sama dalam saat teduh di hari ini, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa untuk terus bertumbuh dalam iman, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Salam obor pembangunan.